perilaku-perilaku yang lahir, perilaku-perilaku yang tampak kasat mata, yang sekarang ini sedang dapat kita lihat dan kita rasakan, sesungguhnya itu merupakan cermin, refleksi dari sebuah perilaku batin. Makanya supaya memperoleh syafaat sebanyak-banyaknya, maka bersolawat di mana-mana, dikumandangkan di mana-mana dengan lelagon, dengan mengucapkan banyak solawat sebagai contoh. Apa ini salah? Saya nggak menyalahkan, nggak salah. Tapi saya hanya mengungkap sebuah konsep yang sebenarnya juga bukan pikiran kita. Penjelasan dari guru kita pun di dalam Al-Quran juga dijelaskan sedemikian rupa. Wala yamliku ladina yad'u min duni syafa'ah. Tidak akan seorang itu menyentuh syafaat, memperoleh syafaat, berada di dalam syafaat, di dalam cakupan syafaat, anugerah syafaat, sama seperti seorang itu tidak akan memperolehnya. Dan tidak akan dapat memperoleh syafaat dan tidak pula memberi syafaat ila hanya jika seseorang itu telah benar-benar terikat saksi, telah bersaksi, man syahida, telah menyaksikan, telah melihat bilhaq, telah melihat apa ini? Melihat kebenaran, melihat. Seseorang tidak memperoleh syafaat illa kecuali seseorang yang telah bersaksi dengan al-haq. Maka harus mengetahui tentang al-haq. Al-haq sebagai kebenaran min rabbik, al-haq sebagai kebenaran bertuhan, al-haq sebagai makna hakikat. Al-haq dalam pengertian wujudiyah hakikat dengan ilmu wahum. Dan untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami, maka mengenal hakikat itu ya'lamun harus dengan ilmu yang menunjukkan keberadaan hakikat itu. Supaya hidup tidak hanya yang lahir, maka harus mengenali adanya hakikat, maka akan mengetahui tujuan. Maka sangat jelas seseorang yang memperoleh syafaat hanya jika telah bersaksi. Kalau kita berbicara tentang bersaksi, kamu disebut sebagai orang Islam, orang beragama Islam, kemudian disebut sebagai orang iman, itu awalnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua sepakat. Syarat untuk menjadi Islam itu adalah mengucapkan syahadat. Karena rukun Islam yang pertama adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang menjadi permasalahan dan terkait dengan man syahida bil haq. Seharusnya ini sangat relevan dan ayat ini banyak sekali. Terlalu banyak. Satu sebenarnya sudah cukup, tapi sangat banyak berbicara tentang wa'dallah. Harus terikat saksi dalam ikatan aku bersaksi. Tapi pada saat bahwa orang mengucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian konsep ini kita luruskan, paling tidak bagi kita untuk mengukuhkan kita bahwa aku bersaksi, aku melihat, aku menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, pakai an, tidak bisa dipungkiri. Asyhadu alla ilaha illallah, pakai an. Kemutlakan
untuk menyatakan kebersaksiannya secara fakta mata. Tapi mata yang mana? Allah telah memberikan satu solusinya adalah walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Fakta mata hati yang berada di dalam dada. Sekali lagi, saat ada orang yang membantah nggak bisa melihat Tuhan, nggak, iya benar. Karena pada saat umatnya Nabi Musa meminta untuk dapat melihat Tuhan, maka dikatakan oleh Allah, ya 155 Baqarah, itu gunung meledos, narallah, melihat Allah. Tapi yang harus difahami, permintaan kalimat umatnya Nabi Musa itu adalah melihat dengan mata kepala, dengan mata basiroh, kepala dan analisa. Narallah, dengan melihat mata kepala, jelas muskil, bisa. Jadi umatnya Nabi Musa itu meminta, saya akan beriman jika tolong tampakkan Tuhan untuk dapat saya lihat, kan begitu. Allah memberikan solusi, sebenarnya iya, tapi dengan mata hati yang berada di dalam dada. Untuk merasakan asin, pahit, getir, yang melihatkan mata hati, rasa. Bukan mata kepala. Kita melihat garam, kita melihat gula, itu pada dasarnya bukan mata tapi rasa. Sehingga roh geli, leginya, manisnya gula dan asinnya garam. Oke, kembali. Ayat ini sangat jelas. Yang perlu syafaat adalah mereka yang memiliki ilmu bilhaq, yang telah memiliki ilmu untuk melihat hakikat. Kemudian saya rangkai sekalian, lam yalikuna syafa'ah ila man itakhadha indar rahmani ahdan. Ini juga sangat jelas sekali. Seseorang tidak mungkin tersentuh oleh syafaat. Seseorang tidak mungkin akan tercakupi oleh syafaat. Seseorang tidak mungkin akan terlindungi syafaat, kecuali orang-orang itu manita khoda, kecuali telah terikat janji, aku bersaksi. Ini juga sangat jelas sekali, Ahdan Rahman, dalam sebuah ikatan. Ternyata ayatnya ngendikan begini, firmannya begini, yang memperoleh syafaat ternyata adalah yang telah bersaksi. Ini Al-Quran. Maaf, konsep-konsep inilah sesungguhnya kita tidak mendeklarasikan diri bahwa kita paling benar, juga enggak. Kita ini kan juga menjadi bagian dari sebuah diskusi, umpamanya begitu. Artinya kalau ada yang memahami bahwa dengan sholawat tanpa harus bersaksi, kemudian sudah menjadi disebut iman tanpa bersaksi, itu sudah dikatakan iman tanpa harus melakukan bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah, mengucapkan lisan tanpa harus bersaksi. Kita nggak masalah, kita sama sekali tidak akan meletakkan rasa kebencian dan rasa ketidaksukaan kepada kelompok atau golongan yang meyakini seperti itu. Dan kita sama guru kita juga tidak boleh sama sekali. Tapi sayang, kalimat-kalimat yang seperti ini di dalam sejarahnya selalu disalahfaham. Contoh-contoh ini dimusuhi selalu. Diajak diskusi tapi nggak mau begitu. Padahal
Kalau bertatap muka pun kita juga tidak menghilangkan rasa hormat. Kita tidak mengurangi rasa peduli. Ya. Akan tetapi ternyata mereka saat kita mengangkat konsep-konsep apa adanya yang tertuang di dalam Al-Quran, ternyata kita juga mendapatkan perlawanan, dianggap merusak konsep-konsep yang ada. Jika kehidupan beragama tidak menjadikan damai dan tentram, membahagiakan, dan menjadikan maju bagi diri dan keluarga serta kelompok dan golongan atau menjadi komunitas, bahkan sebuah komunitas bangsa negara, apalagi terwujudnya perilaku-perilaku yang merusak dan merugikan, generasi ke generasi semakin berjatuhan, dekadensinya hilang, moralitasnya, pemikirannya, maka pasti sistem kehidupan kita ini ada yang salah, pun sistem beragamanya juga ada yang tidak tepat atau bahkan salah. Bisa jadi beragama kita memprofankan sesuatu yang sesungguhnya tidak profan, mensakralkan sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah di zaman Nabi itu disakralkan. Sehingga dianggap itu menjadi bagian dari satu perilaku identitas orang beragama. Padahal itu sesungguhnya bisa jadi jauh dengan agama. Oke. Konsep tentang al-awwaludin ma'rifat di dalam Jumat Legi yang lalu saya juga sudah matur. Tapi di sini kita menekankan begini salah satunya. Semua sepakat dan pasti sepakat, gak sepakat, kudu sepakat, bahwa rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat. Rukun Islam itu enek 5, sing sepisan adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan konsep beragama. Tapi pada saat penjelasannya itu didalamkan, dimasukkan ke dalam lebih detail, diulik, ternyata banyak yang tidak siap. Ternyata banyak yang tidak bisa menerima, menunjukkan ketidaksiapannya. Bahkan mohon maaf, sekali bertokoh sekalipun, pada saat mengucap asyhadu, aku ki benar-benar aku, orang yang aku ki, saya ini adalah aku yang benar-benar bersaksi. Aku adalah orang yang benar-benar aku bersaksi. Ana, logika ayat ini, wa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu sama sekali tidak bersentuhan dengan keyakinan. Dalam pengertian prasangka, tapi di sini adalah berkaitan dengan iman. Jadi saya bersaksi, saya adalah orang yang aku bersaksi. Ini bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini ada fakta di sini karena ada an. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai isim takkid. Pernyataan akibat telah melihat. An itu pernyataan akibat telah melihat. Saya telah benar melihat teh karena di hadapan saya telah melihat teh. Baru ucapan ini muncul akibat saya telah melihat teh. Itu an. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
logika ayat ini, logika hadis atau ayat ini adalah tidak bisa tidak bahwa Anda saat mengatakan wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah sezaman dengan Nabi only. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu la ilaha illallahnya berarti ya mengenal, kaitannya dengan al-awwal ma'rifat, mengenal Tuhan. Kemudian wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang perlu diingat ada tasdid apalagi. Maka tidak bisa tidak, yang bisa bersaksi ini hanya yang sezaman dengan Nabi Muhammad. Terus piye yang tidak sezaman Nabi Muhammad? Kamu harus legowo bahwa kamu bukan orang yang bersaksi. Logikanya kan begitu. Terus gimana caranya? Saya mau coba menjelaskan, saya hentikan di sini. Mohon maaf pangapunten. Sekali para tokoh pun juga jenggirat gitu. Berarti gimana gitu? Sehingga yang butuh didefinisikan, dideskripsikan ulang itu makna Muhammad. Pikiran kita linknya ke sana begitu loh, karena kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kamu bersaksi dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu fakta, karena menjadi orang yang bersaksi melihat langsung, menjadi bagiannya langsung. Sehingga logikanya hanya jika, karena syahadat yang pertama sebagai syahadat tauhid, syahadat kedua sebagai syahadat Rasul, untuk dapat bertauhid harus melalui wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Untuk dapat bertauhid mengenal siapa yang punya nama Allah, sehingga jelas ini yang punya nama Allah. Sehingga dengan mengenal yang punya nama Allah itu menjadikan segala hal selain Allah itu adalah tidak ada. Itu menjadi konkret saat telah ditunjukkan ini yang punya nama Allah. Itu hanya terjadi jika kamu telah bersaksi wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kan gitu logikanya. Dan ini yang pertama, al-awaluddin, yang pertama beragama, pangkal pokok orang disebut beragama adalah rukun Islam yang pertama ini harus dinyatakan dalam bentuk fakta. Kan ini seharusnya. Makanya wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad di sini berarti maknanya kalau kamu bersaksi, memahami di dalam pikiran dan hatimu, mung percaya dan mewujudkan Muhammad sebagai fisik, maka kamu tidak bisa, karena kamu tidak sezaman. Karena ungkapan itu tadi hanya karena jika kamu bersaksi secara fisik, jika pikiranmu fisik. Tapi ayat telah menjawab, wa ma Muhammadun, duduk fisiknya Muhammad, duduk lahirnya jasadiahnya Muhammad, duduk casingnya Muhammad. Tapi keberadaan inti dia itu adalah Rasul. Laqad manallahu 'alal mu'min, dan banyak lagi ayat-ayat semacam itu. Rasulana tatro, pasti ada di antara kamu sendiri, itu selalu ada. Ayat ini kan banyak banget. Itu yang kita maksud. Oke, syahadatnya sama. Tapi pada saat diulik, pada saat didetilkan, banyak orang nggak siap, bahkan kemudian menuduh sesat. Saat tidak menuduh sesat dan menerima, di belakang nyantet.
Padahal semua tahu untuk berada di dalam sebuah sistem beragama, sistem bertuhan, adalah mengetahui tujuan. Itu hanya jika mengenal Tuhan di dalam hatinya. Di dunia ini apa sih kalau nggak mengenal Tuhan? Mbok nggih apa? Sahebat-hebatmu dadi presiden sing saiki geger kuwi. Nek mati klimpek. Arep tinggi apa? Demi Allah. Nyapa to pengen jadi presiden nih? Iki omongan kula lho ya. Nek mati gak selamat tuh tinggi apa? Direwangi gontok-gontokan. Nyapa? Jadi sak hebat-hebatnya di dunia dadi presiden, sak dawa-dawane umur to wis. Sak umure dewi-dewi kalau meninggal dunia tidak sampai kepada Allah, tidak kembali kepada Allah. Tinggi apa? Tapi syarat kembali itu ada, ayatnya kan ada. Fa aina tadhhabun. Allah kan telah memberikan sinyal. Iki di dunia nyapa to? Iki nek obahmu, mikirmu di dunia nyapa? Kader pemimpin kita saat ini, kader terbaik adalah kader yang mampu melihat kelemahan dan kekurangan lawan politik. Itulah kader terbaik kita saat ini. Merdeka!